happy, stay positif. Assalamualaikum. Hai semua sobat positif, pendengar setia podcast on YouTube Diri.Positif. Apa kabarnya hari ini? Happy dong ya pastinya. Atau ada yang lagi bad mood, mager, kesel? Kalau ada, yuk refreshing dulu dirinya supaya sobat positif bisa semangat lagi menjalani sisa hari ini. Dan seneng banget ya saya bisa kembali seru sharing bareng sobat positif semua lagi nih. Dan pembahasan kali ini juga gak kalah seru karena masih ada kaitannya sama kesehatan mental tentunya, yang gak pernah ada habisnya untuk dibahas. Nah, yang mau dibahas hari ini adalah tentang self healing, be healthier than ever. Ya, jadi belakangan ini nih kata-kata self healing atau healingnya ya jadi perbincangan banyak orang nih sobat positif. Misal ya kan, capek kerja bilangnya butuh healing, atau banyak kerjaan sekolah atau kuliah yang numpuk pengennya healing. Pokoknya istilah healing tuh sekarang lagi populer banget nih di kalangan masyarakat di Indonesia. Namun apa sih sebenarnya self healing itu? Nah, biar kamu gak salah mengartikan dengan refreshing gitu ya, yuk kita bahas dari berbagai sumber terkait dengan self healing ini. Dalam bahasa Inggris ya, self healing artinya penyembuhan diri sendiri. Self healing itu adalah proses pemulihan yang kita lakukan untuk menyembuhkan diri kita dari luka batin di masa lalu. Nah, ini yang harus digarisbawahi nih, adanya luka batin di masa lalu. Nah, luka batin yang dimaksud itu termasuk golongan psikologis ya, misalnya trauma, pengalaman buruk, ya kan, atau kejadian lain yang memberikan dampak buruk pada kondisi emosional kita. Banyak yang menyadari ya pentingnya self healing ini untuk menghilangkan semua beban pikiran dan bisa move on untuk terus melanjutkan hidup. Sementara menurut para ahli ya, secara bahasa self healing didefinisikan sebagai suatu perilaku yang memiliki tujuan untuk menyembuhkan maupun memperbaiki diri sendiri. Sedangkan dari segi keilmuan nih, self healing lebih mengarah pada proses pemulihan atau penyembuhan yang biasanya diakibatkan oleh gangguan psikologis ya kan, trauma dan sebagainya, yang mana proses pemulihan ini dimotivasi dan didorong oleh klien ya atau pasien, dan biasanya diatur oleh insting individu tersebut. Nah, cara melakukan self healing ini ada banyak banget ya cara self healing yang bisa dilakukan. Yang pertama ada yang namanya breathing exercise ya. Jadi mengatur dan melatih pernafasan memang sejak lama nih diketahui memberikan manfaat bagi individu. Jadi melatih pernafasan sangat membantu terutama ketika tubuh mengalami reaksi fight or flight, ketika mengalami atau menghadapi kondisi yang stressful maupun traumatis secara fisik maupun juga psikologis. Breathing exercise ini dapat dilakukan dengan berbagai cara ya untuk membantu meredakan efek fight or flight tadi, sehingga kondisi kecemasan maupun kepanikan itu bisa diminimalisir gitu. Nah, salah satu cara breathing exercise yang sederhana ya itu dapat dilakukan dengan cara menghirup udara secara pelan dan dalam melalui hidung, lalu dikeluarkan melalui mulut juga secara perlahan, dan juga ulangi hingga merasa lebih tenang ya. Jadi sobat positif bisa belajar nih yang namanya breathing exercise. Berikutnya cara yang kedua yaitu menulis. Cara lain yang dapat dilakukan untuk melakukan self healing adalah menulis secara rutin. Jadi sobat positif perlu nih punya jurnal pribadi ya terkait dengan diri sendiri gitu. Nah, media ini bisa untuk mengekspresikan emosi yang dirasakan sehingga stres atau masalah yang dirasakan itu bisa berkurang ya kan. Nah, namun perlu diperhatikan bahwa self healing dengan menulis di sini tidak sekedar hanya menulis aja gitu ya, tapi juga harus berfokus terhadap harapan ya, yang sehingga dapat membantu menemukan makna dari memori traumatis yang dirasakan. Kemudian yang ketiga ada metode meditasi ya. Jadi meditasi ini diharapkan sebagai upaya self healing. Tujuannya ya untuk menghubungkan individu yang melakukan meditasi dengan inner self mereka.
beragam penelitian dalam literatur gitu yang dilakukan oleh Sharma pada tahun 2015 diketahui bahwa dengan mempraktekkan meditasi memberikan manfaat tidak hanya pada kondisi psikologis individu gitu ya, tapi juga mampu memberikan pengaruh yang positif pada kondisi fisik individu itu sendiri. Jadi meditasi itu kan dilakukan dalam keadaan tenang, ya kan, mengosongkan pikiran, nggak mikirin yang aneh-aneh gitu. Jadi dilakukan pure dengan hati yang tulus dan pikiran yang kosong gitu. Kemudian yang keempat caranya yaitu dengan self talk dan positive thinking. Sebelumnya ya saya sudah pernah membahas tentang self talk ya, positive self talk. Nah, dalam konteks cara untuk si healing ini, positive self talk dapat berperan dalam mengarahkan individu untuk lebih positive thinking ya terhadap kondisi yang dia alami atau yang dia rasakan. Perlu diingat ya bahwa positive thinking yang dimaksud dalam banyak penelitian gitu bukan berarti mengabaikan kejadian yang tidak menyenangkan, tapi memahami kondisi tersebut dengan cara yang lebih produktif dan juga positif. Jadi artinya tidak menghindar ya, atau tidak memilih untuk tidak menyelesaikan masalah, bukan seperti itu. Kemudian cara yang kelima ada me time. Ya, artinya waktu untuk diri sendiri. Jadi mengutip dari pijar psikologi ya, umumnya masalah yang belum selesai itu berhubungan dengan kehadiran orang lain. Nah, si me time ini bermanfaat untuk membuat diri lebih nyaman, kemudian juga lebih rileks. Meluangkan waktu sendirian tanpa memikirkan orang lain itu sangat bermanfaat bagi kesehatan mental. Cara self healing ini membuat kita merasa diri sendiri adalah pusat dari segala kehidupan. Jadi nggak mikirin omongan jelek orang lain ya kan, nggak mikirin nyinyiran orang lain. Jadi kita pure me time ya untuk merilekskan diri gitu. Kemudian cara yang keenam yaitu berdamai dengan keadaan. Jadi peristiwa buruk bisa membekas nih di pikiran seseorang. Kamu berhak marah dan juga terluka karena peristiwa tersebut, sehingga cobalah untuk tidak menyalahkan diri sendiri ya, tapi coba untuk berdamai dengan keadaan tersebut. Terima setiap keadaan yang menimpa untuk dijadikan pembelajaran ya. Kamu bisa mengambil hikmah dari masalah yang kamu hadapi, karena gak semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Jadi nggak perlu khawatir, dan kamu nggak sendiri dalam menghadapi masalah itu. Yang ketujuh ada yang namanya self compassion. Jadi self compassion itu adalah memahami keadaan emosi atas penderitaan yang dialami. Cara self healing ini berguna banget untuk memahami diri sendiri. Jadi si self compassion membuat seseorang bisa meningkatkan kepedulian, merespon peristiwa buruk, dan juga berupaya membebaskan diri dari masa lalu yang menakutkan yang terus menghantui sobat positif semua ya. Kemudian yang kedelapan ada memaafkan diri sendiri. Jadi terkadang ya nggak semua orang bisa memaafkan diri sendiri yang diakibatkan oleh masa lalu. Bahkan nggak mudah nih ya untuk seseorang bisa melupakan peristiwa masa lalu yang menyakitkan tersebut. Butuh bertahun-tahun ya untuk menerima dan memaafkan keadaan untuk diri sendiri. Nah, ternyata memaafkan ini menjadi metode yang terbaik untuk penyembuhan diri sendiri. Walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi terus dicoba untuk memaafkan diri sendiri atas kejadian yang menimpa kita di masa lalu gitu ya. Nah, ini adalah salah satu cara self healing yang terbaik ya. Kemudian yang kesembilan ada yang namanya kegiatan positif. Kamu bisa melakukan kegiatan positif seperti hobi ya yang bermanfaat. Jadi memanfaatkan waktu luang ketika sendirian untuk melakukan kegiatan positif. Misal ya kan, membaca buku, berkebun ya, bersepeda sendirian, atau mendengarkan musik. Nah, kegiatan-kegiatan ini bisa membantu seseorang untuk lebih bahagia dalam penyembuhan ya. Kemudian apa aja nih manfaat dari self healing ya? Ada banyak banget, diantaranya itu kamu jadi makin mencintai diri kamu sendiri ya, kamu jadi lebih memahami diri sendiri, kemudian juga kamu jadi lebih percaya diri lagi, juga bisa mengurangi stres dan juga menghilangi kecemasan yang kamu rasakan, minimal mengurangi ya, walaupun tidak bisa hilang 100%, minimal dikurangi gitu. Kemudian juga membuat kamu jadi lebih produktif ya, kamu juga jadi lebih berani mengambil tantangan, kamu juga jadi ajang gitu untuk menerima kesalahan dengan baik.
Kemudian juga self healing ini bisa mengobati trauma di masa lalu, kemudian juga tindakan preventif atau pencegahan sebelum penyakit secara physically itu menyerang gitu ya. Kemudian juga self healing ini ada cara yang baik untuk memahami kekurangan dan juga kelebihan diri. Nah, itu tadi pembahasan kita kali ini Sobat Positif. Gimana? Kapan nih mau self healing? Kalau misalnya di antara Sobat Positif ada yang lagi mengalami permasalahan personal ya yang mungkin sulit untuk disembuhkan, sulit untuk diselesaikan, segera menyadarkan diri, lebih aware ya agar bisa melakukan penyembuhan diri atau self healing. Nah, yang menjadi catatan penting di sini adalah jangan biarkan Sobat Positif terus berada dalam masalah. Ya, segera selesaikan masalah yang kamu hadapi. Kalau misalnya nih kamu udah gak sanggup lagi, gak usah ragu untuk meminta bantuan orang lain. Ingat ya, jumlah orang baik itu akan selalu lebih banyak. Jadi kamu gak usah takut dan gak usah merasa sendirian. Never say give up and always feel grateful. So, bahas apa lagi nih kita nantinya? Pokoknya stay tune terus di podcast on YouTube Diri Positif ini. Akhirnya saya tutup, mudah-mudahan bermanfaat buat Sobat Positif semua. Stay happy, stay positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next episode Sobat Positif semua. Bye.